Shalom semuanya, renungan kita pada sore hari ini terambil dari Mazmur 79 sampai yang ke-81. Sebelum kita mendengarkan renungan pada sore hari ini, mari kita mendengarkan Alkitab Suara terlebih dahulu. Mazmur Asaf. Ya Allah, bangsa-bangsa lain telah masuk ke dalam tanah milik-Mu, menajiskan bait kudus-Mu, membuat Yerusalem menjadi timbunan puing. Mereka memberikan mayat hamba-hamba-Mu sebagai makanan kepada burung-burung di udara. Daging orang-orang yang Kau kasihi kepada binatang-binatang liar di bumi. Mereka menumpahkan darah orang-orang itu seperti air sekeliling Yerusalem, dan tidak ada yang menguburkan. Kami menjadi celah bagi tetangga-tetangga kami, menjadi olok-olok dan cemooh bagi orang-orang sekeliling kami. Berapa lama lagi ya Tuhan, Engkau murka terus-menerus, dan cemburu-Mu berkobar-kobar seperti api. Tumpahkanlah amarah-Mu ke atas bangsa-bangsa yang tidak mengenal Engkau, ke atas kerajaan-kerajaan yang tidak menyerukan nama-Mu. Sebab mereka telah memakan habis Yakub, dan tempat kediamannya mereka hancurkan. Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang kami. Kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemah kami. Tolonglah kami, ya Allah penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Mengapa bangsa-bangsa lain boleh berkata, "Di mana Allah mereka?" Biarlah di hadapan kami bangsa-bangsa lain mengetahui pembalasan atas darah yang tertumpah dari hamba-hamba-Mu. Biarlah sampai ke hadapan-Mu keluhan orang tahanan, sesuai dengan kebesaran lengan-Mu. Biarkanlah hidup orang-orang yang ditentukan untuk mati dibunuh. Dan balikkanlah ke atas pangkuan tetangga kami 7 kali lipat celah yang telah didatangkan kepadamu, ya Tuhan. Maka kami ini umat-Mu dan kawanan domba gembalaan-Mu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya, dan akan memberitakan puji-pujian untuk-Mu turun-temurun. Dalam Mazmur 79, Asaf menuliskan ratapan yang dalam ketika Yerusalem dihancurkan dan umat Tuhan mengalami penderitaan yang hebat. Kota kudus dijarah, orang-orang mati, dan musuh menghina nama Tuhan. Namun di tengah kehancuran itu, Asaf tidak diam. Ia berseru kepada Tuhan, memohon belas kasih dan pengampunan. Dia sadar hanya Tuhan satu-satunya harapan ketika semuanya runtuh. Di dalam hidup kita pun bisa mengalami situasi yang terasa seperti kehilangan, kegagalan, luka batin. Tapi Mazmur ini mengajarkan kita bahwa Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Kita boleh menangis, berseru, dan meminta pertolongan Tuhan. Bahkan ketika kita merasa tidak layak, kasih Tuhan tetap ada di dalam kita. Dan yang paling indah, di akhir Mazmur ini, Asaf tetap memuji Tuhan. Ia yakin bahwa meski sekarang gelap, terang Tuhan akan datang.
Dan yang dapat kita pelajari dari Mazmur 79 ini tuh yang pertama ada seruan akan kasih setia Tuhan. Di tengah penderitaan, pemazmur tetap berseru kepada Tuhan karena dia percaya akan kasih setia dan belas kasihan Tuhan. Ini menunjukkan bahwa iman tetap diperlukan, meski dalam situasi yang paling kelam sekalipun. Yang kedua itu adalah doa sebagai bentuk ketergantungan kita terhadap Tuhan. Mazmur ini dipenuhi dengan seruan dan permohonan. Ia menunjukkan bahwa dalam penderitaan, doa adalah tempat berlindung yang sejati, tempat kita menyuarakan rasa sakit dan harapan kita kepada Tuhan. Terakhir, ketiga, pengharapan dan pemulihan akan kemuliaan Tuhan. Akhir dari Mazmur ini menyuarakan harapan bahwa umat Tuhan akan memuji dan memuliakan Dia selamanya. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Bunga Bakung, kesaksian Asaf, Mazmur. Hai gembala Israel, pasanglah telinga. Engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye. Bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan, Allah semesta alam, berapa lama lagi murkamu menyala, sekalipun umatmu berdoa. Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok persaudaraan tetangga-tetangga kami. Dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Telah kau ambil pohon anggur dari Mesir, telah kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu. Engkau telah menyediakan tempat bagi dia, maka berakarlah ia dalam-dalam dan memenuhi negeri. Gunung-gunung terlindung oleh bayang-bayangnya, dan pohon-pohon aras Allah oleh cabang-cabangnya. Dijulurkannya ranting-rantingnya sampai ke laut, dan pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efrat. Mengapa engkau melanda temboknya, sehingga ia dipetik oleh setiap orang yang lewat? Babi hutan menggerogotinya, dan binatang-binatang di padang memakannya. Ya Allah semesta alam, kembalilah kiranya, pandanglah dari langit, dan lihatlah, indahkanlah pohon anggur ini, batang yang ditanam oleh tangan kananmu. Mereka telah membakarnya dengan api dan menebangnya. Biarlah mereka hilang lenyap oleh hardik wajahmu. Kiranya tanganmu melindungi orang yang di sebelah kananmu, anak manusia yang telah kau teguhkan bagi dirimu itu. Maka kami tidak akan menyimpang daripadamu. Biarkanlah kami hidup, maka kami
akan menyerukan nama-Mu. Ya Tuhan, Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Teman-teman semuanya, pernah nggak sih kita merasa bahwa hidup kita itu terasa gelap? Doa-doa kita itu seolah tidak didengar Tuhan, dan Tuhan itu terasa jauh dari kita. Dalam Mazmur 80, ditulis dalam situasi yang seperti itu. Umat Tuhan sedang dalam penderitaan besar, dan mereka berseru dengan air mata, "Pulihkanlah kami ya Tuhan." Dan dalam Mazmur 80 ini mengajarkan kita yang pertama itu, Tuhan adalah gembala yang peduli. Pemazmur memulai dengan menyebut Tuhan sebagai gembala Israel. Gambaran bahwa Tuhan sebenarnya tidak jauh, tetapi memelihara dan memperhatikan umatnya. Dalam masa sulit, ingatlah siapa Tuhan kita. Dia bukan Allah yang diam, tetapi gembala yang siap menuntun kita kembali ke jalan pemulihan. Yang kedua itu terkadang penderitaan adalah akibat jatuhnya iman kita. Pemazmur menyadari bahwa doa-doa mereka tidak dijawab karena mereka sudah jauh dari Tuhan. Yang ketiga itu, harapan ada saat kita berbalik kepada Tuhan. Pemazmur memohon agar Tuhan menoleh kembali, mengingat mereka dan memulihkan mereka, dan ia percaya pemulihan akan datang bila Tuhan membuat wajahnya bersinar. Pemulihan sejati itu tidak datang dari kekuatan manusia, tetapi dari terangnya wajah Tuhan. Saat kita berserah, bertobat, dan berharap pada Tuhan, Tuhan akan memulihkan kita, bukan hanya situasi kita, tetapi juga hati kita. Apa yang harus kita lakukan hari ini? Yang pertama itu, akui kalau Tuhan itu sumber pemulihan yang sejati. Yang kedua, datang dalam kerendahan hati, akui dosa kita dan minta belas kasihan kepada Tuhan. Yang ketiga itu, minta Tuhan menyinari hidup kita kembali, agar kita hidup dalam terang dan keselamatan Tuhan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit dari Asaf. Bersorak-sorailah bagi Allah, kekuatan kita. Bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana, kecapi yang merdu, diiringi gambus. Tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita. Sebab hal itu adalah suatu ketetapan bagi Israel, suatu hukum dari Allah Yakub. Sebagai suatu peringatan bagi Yusuf, ditetapkannya hal itu pada waktu ia maju melawan tanah Mesir. Aku mendengar bahasa yang tidak kukenal. Aku telah mengangkat beban dari bahunya. Tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Dalam kesesakan engkau berseru, maka aku meluputkan engkau. Aku menjawab engkau dalam persembunyian guntur. Aku telah menguji engkau dekat air Meriba. Selah. Dengarlah hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu. Hai Israel, jika engkau mau mendengarkan aku. Janganlah ada di antaramu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Akulah Tuhan Allahmu, yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu, aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Sekiranya umatku mendengarkan aku,
sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan. Seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan terhadap para lawan mereka aku balikan tanganku. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya, dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Mazmur 81 adalah sebuah ajakan yang kuat dari Tuhan kepada umatnya. Dalam Mazmur ini, Tuhan mengingatkan Israel akan kasih dan pemeliharaannya di masa lalu, tetapi juga menunjukkan kekecewaannya karena mereka tidak mendengarkan suara Tuhan. Pesannya ini sangat relevan bagi kehidupan kita lepas hari. Tuhan rindu umatnya mendengarkan suaranya agar ia bisa memberkati dan melindungi kita sepenuhnya. Dalam Mazmur 81 ini mengajarkan kita, yang pertama, pujian adalah tanggapan terhadap perbuatan Allah. Mazmur ini dimulai dengan seruan untuk memuji Tuhan karena Dia telah membebaskan Israel dari perbudakan di Mesir. Pujian itu bukan hanya rutinitas ibadah, tetapi tanggapan atas karya keselamatan Tuhan. Yang kedua itu, Tuhan rindu didengarkan, bukan hanya disembah. Tuhan berbicara tentang kekecewaannya. Ia telah melepaskan beban umatnya, menjawab mereka dalam kesesakan, tetapi mereka tidak mau taat. Yang ketiga itu adalah ketaatan membuka pintu pemulihan dan berkat. Ini adalah janji dan kerinduan Tuhan jika umatnya mau hidup menurut jalannya. Maka Tuhan akan bertindak cepat melindungi dari musuh dan memberkati berkat yang sangat berlimpah. Mazmur 81 adalah panggilan kasih. Tuhan rindu kita mendengarkan suaranya, hidup menurut jalannya, dan mengalami pemulihan serta berkat yang dijanjikan. Mari kita bertanya dalam diri kita masing-masing. Apakah kita benar-benar mendengarkan Tuhan? Atau hanya ingin Tuhan mendengarkan kita? Apakah kita sudah hidup dalam ketaatan? Mari kita refleksi dalam diri kita masing-masing dan meminta pertolongan Tuhan untuk bisa kita mendengarkan suara Tuhan, bukan hanya meminta, bukan hanya ingin apa yang kita ucapkan didengar Tuhan.